Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang kata dan kalimat efektif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Septia Aryani dari jurusan Tasawuf Psikoterapi 1D. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Dalam hal ini, efektif adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pembaca atau pendengar. Berarti, jika pembaca tidak mengerti makna dari penutur atau penulis, berarti kalimat yang ditulis tersebut tidak efektif. Karena kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami secara tepat. Untuk mencapai keefektifan kalimat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Contoh, kalimat yang tidak jelas kesatuan gagasannya. Pembangunan gedung sekolah baru pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberikan kredit. Terdapat subjek ganda dalam kalimat tunggal ini. Kalimat yang jelas kesatuan gagasannya adalah pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit untuk membangun gedung sekolah baru. Contoh lainnya, dalam pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Memakai kata depan yang salah, sehingga gagasan kalimat menjadi kacau. Kalimat yang jelasnya, pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Contoh kalimat yang unsurnya tidak koherensi. Kepada setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Dalam kalimat ini tidak mempunyai subjek atau subjeknya tidak jelas. Contoh kalimat yang unsur-unsurnya koherensi. Setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Yang ketiga, kepararelan. Kepararelan atau kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola, atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Jika unsur pertama berbentuk nomina, maka seterusnya akan berbentuk nomina. Contoh yang salah. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Contoh yang benar, kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pelabelan buku. Yang keempat, ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat, sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Contoh kalimat yang tepat. Karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sehingga petang. Dalam pemakaian kata sehingganya itu salah. Contoh yang benarnya, karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sampai petang. Yang kelima, kehematan. Kehematan adalah adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu
atau maknanya berulang-ulang. Contohnya, contoh yang salah. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Yang benarnya, saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Contoh yang lain, manajer itu dengan segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan direkturnya. Contoh yang benar, manajer itu segera mengubah rencana setelah bertemu direkturnya. Yang terakhir, kelogisan. Kelogisan ialah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal. Contoh kalimat yang lemah dari segi logika berbahasa. Yang pertama, kepada Bapak Dekan, waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu dan tempat itu tidak perlu dipersilahkan. Sebaiknya seperti ini. Kepada Bapak Dekan, kami persilahkan. Contoh yang lain. Karena lama tinggal di asrama putra, anaknya semua laki-laki. Memangnya ada hubungan dari tinggal di asrama putra menjadi anaknya semua laki-laki? Beberapa kasus kalimat tidak efektif. Ada 6 kalimat tidak efektif untuk mewakili contoh bahasa lisan dan bahasa tulis yang tidak rapi dalam pemakaian sehari-hari. Contoh kalimatnya yang pertama. Bagi yang menitip sepeda motor harus dikunci. Yang kedua, bagi dosen yang berhalangan hadir harap diberitahukan ke sekretariat. Yang ketiga, saya melihat kelakuan anak itu bingung. Yang keempat, mereka mengantar iring-iringan jenazah ke kuburan. 5. Bebas parkir. Yang keenam, tempat pendaftaran tinja. Yang pertama, kasus bagi yang menitip sepeda motor. Kalimatnya, bagi yang menitip sepeda motor harus dikunci. Agar kalimatnya menjadi lebih tepat, diganti menjadi sepeda motor yang dititipkan harus dikunci. Atau, kuncilah sepeda motor yang dititip di sini. Yang kedua, kasus bagi dosen yang berhalangan hadir. Kalimatnya, bagi dosen yang berhalangan hadir, harap diberitahukan ke sekretariat. Perbaikannya menjadi, dosen yang berhalangan hadir agar memberitahu sekretariat. Atau, bila dosen berhalangan hadir, harap memberitahukannya kepada sekretariat. Yang ketiga, kasus saya melihat kelakuan anak itu. Kalimatnya, saya melihat kelakuan anak itu bingung. Jika yang dimaksud saya yang bingung, akan menjadi saya bingung melihat kelakuan anak itu. Atau, bingung saya melihat kelakuan anak itu. Jika yang dimaksud si anak yang bingung, maka kalimatnya, anak itu saya lihat sedang bingung. Atau, saya melihat anak itu sedang kebingungan. Yang keempat, kasus mereka mengantar iring-iringan. Kalimatnya, mereka mengantar iring-iringan jenazah ke kuburan. Kalimat yang betul, mereka mengantar jenazah ke kuburan. Atau, mereka mengiringi jenazah ke kuburan. Yang kelima, kasus bebas parkir. Kalimatnya, bebas parkir. Banyak terjadi salah kaprah tentang bebas parkir ini. Para penyuluh bahasa menjelaskan bahwa bebas parkir itu salah. Mengapa salah? Kalau suatu kawasan dinyatakan bebas buta huruf, bebas becak, bebas narkoba, artinya di daerah itu tidak ada lagi orang buta huruf, tidak boleh ada lagi beca yang beroperasi, tidak ada pemakaian narkoba lagi. Bebas parkir ini
diambil dari frasa bahasa Inggris yang kalimatnya free parking. Free parking yang diterjemahkan secara salah kaprah ke dalam bahasa Indonesia menjadi bebas parkir. Padahal, terjemahan yang benar untuk frasa tersebut adalah parkir gratis atau parkir bebas. Yang keenam, kasus tempat pendaftaran tinja. Tempat pendaftaran tinja, kalimatnya. Orang yang membaca petunjuk itu tahu bahwa di sana itulah tempat pendaftaran penyedotan tinja dari septic tank yang sudah terisi penuh di rumah-rumah atau di gedung-gedung. Namun, permasalahannya bukan sekedar tahu, melainkan bagaimana rasa tahu itu timbul, spontan atau tidak spontan. Permasalahan itu tidak akan timbul jika sejak awalnya tulisan pada papan petunjuk itu berbunyi tempat pendaftaran penyedotan tinja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.